Satpol PP itu salah satu bahan bakar utama dari literasi saya. Kalau saya bukan Satpol PP mungkin nggak banyak banyak amat sih bahan bakarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini saya Rahmat Hidayat bersama Saya Seno Fikri. kita sedang berada di kantor Satpol PP Kabupaten Bantai. Nah, di samping saya di sini ada Kak Ade Sulmi Indirayat, salah satu anggota Satpol PP ya. Ya. Beliau ini adalah salah satu pegiat literasi di Bantai juga. Beliau kemarin sudah launching buku. Wah, judulnya itu Sawah dan Kebun Kurma di Tengah Laut. Keren sekali. Ya, pertanyaan saya Kak, sekarang ini aktivitasnya di Satpol PP apa saja? Sekarang sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu saya ditugaskan sebagai staf di bidang penegakan perda dan perbuk. Jadi ya sinilah di ruangan saya. Saya memang punya tugas untuk bekerja di bagian lapangan untuk mensosialisasikan perda dan perbuk. Jadi memang saya di bagian komunikasi. Saya ini kayak dekat-dekat dengan humas lah di masyarakat. Cuman baru 2-3 tahun terakhir. Kalau sebenarnya sejak terangkat tahun 2015 saya juga pernah memulai dari tugas Satpol PP yang paling dasar itu. Saya pernah bertugas di pos jaga, saya pernah jaga malam, saya pernah jaga di rumah jabatan, di kantor bupati. Jadi ya saya Satpol PP dan saya juga betul-betul merasakan bahwa Satpol PP dari ini sampai ke sini saya sudah rasakan semua. Kalau ini Kak, perbedaannya kan sekarang di masa pandemi ini, apakah beda Kak yang kemarin-kemarin sama yang sekarang itu pekerjaannya di Satpol PP? Yang terkait dengan aktivitas kakak juga selama ini sebelum dan sesudah adanya kegiatan. Sebenarnya tugasnya nambah. Tugasnya nambah karena kan salah satu tugas pokok dari Satpol PP itu kan menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati. Nah, di masa pandemi kan sudah dikeluarkan itu peraturan bupati tentang protokol kesehatan. Makanya kalau waktu masa-masa pandemi kemarin dari 2020 sampai 2021 kan agak rutin tuh yang rahasia masker dan lain-lain. Nah, itu memang adalah tugas kami untuk menegakkan peraturan itu. Peraturan untuk memakai masker salah satunya. Nah, makanya kita laksanakan itu kemarin. Jadi yang nambah tugas, apalagi terkait pandemi kan, tugasnya nambah. Kalau boleh tahu Kak, sudah berapa lama jadi Satpol PP? Saya terangkat tahun 2015, jadi ya sekitar 5 tahunan ya, 6 tahun lah, masuk 6 tahun. Kak, kan ini kemarin ada launching buku Kakak juga sebagai penulis, juga sebagai Satpol PP. Nah, untuk membagi waktunya untuk menulis buku itu kan tugasnya juga di Satpol PP banyak Pak sekarang. Jadi untuk membagi waktunya menulis itu bagaimana? Menulis itu saya tidak melihat menulis sebagai sebuah pekerjaan. Saya tidak melihat menulis itu sebagai sebuah kegiatan. Saya melihatnya sebagai sebuah nafas gitu. Ya, Jadi orang-orang yang menulis itu adalah orang-orang yang bernafas. Oh iya. Orang-orang yang menulis itu orang-orang yang bernafas. Saya bernafas lewat menulis. Makanya kalau saya tidak menulis ya secara mental, secara jiwa ya saya mati. Gitu. Makanya kalau dibilang sibuk kantor, iya sibuk. Tapi menulis itu nyawa. Jadi saya mau ngapain? Kalau saya nggak nulis saya mati dong. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kamu kerja di mana? Saya bilang, kalaupun ngomong pekerjaan utama saya itu adalah penulis. Pekerjaan sampingan saya itu Satpol PP. Teman-teman bilang, bahaya nih, enggak diakui pekerjaannya, mah bukan. Literasi itu pekerjaan umat. Literasi itu pekerjaan yang harus diambil oleh semua orang. Mau dia Satpol PP ke, bupati, gubernur, sampai presiden, sampai ketua PBB, literasi itu adalah pekerjaan umat. Dia adalah pekerjaan manusia.
Kita bisa bayangkan kalau manusia tidak kenal literasi, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada kitab-kitab hadis. Coba kalau manusia tidak berliterasi. Makanya saya selalu bilang, pekerjaan utama dan memang pekerjaan wajib kita sebagai manusia adalah berliterasi. Itu adalah bagian dari kehidupan. Habis kehidupan kita kalau tidak berliterasi. Gitu. Makanya kalau dibilang kerjaannya kenapa bisa mengerjakan pekerjaannya, ya bisa lah. Karena pekerjaan lain, menulis lain, menulis itu nyawa. Berarti membagi waktu saja ya. Iya, membagi waktu. Dan juga mengesampingkan tentang proporsi masing-masing antara pekerjaan dengan menulis sendiri. Iya. Bahkan sebenarnya menulis itu bisa masuk di semua lini. Saya sering sekali kalau followers, teman-teman yang mengikuti tulisan-tulisan saya di Facebook, saya kan sering juga nulis tentang Satpol PP. Makanya saya bekerja sambil menulis juga biasanya. Saya bekerja sambil nulis, jadi bekerja saya dapat inspirasi nulis lagi. Jadi intinya Satpol PP itu salah satu bahan bakar utama dari literasi saya. Kalau saya bukan Satpol PP mungkin nggak banyak amat sih bahan bakarnya untuk nulis. Kan juga ini Kak, kita dulu waktu sebelum menjadi Satpol PP kuliah. Iya. Saya kuliah di UIN Alauddin, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, kan ini Kakak dari pendidikan bahasa Inggris nih. Nah, Bagaimana sehingga Kakak itu jadi Satpol PP? Itu 2015 ya. 2014 sih. Ada penerimaan PNS. Iya. Ya ada seleksi CPNS kan, saya daftar. Terus saya mau pakai ijazah pendidikan saya, tapi formasi guru bahasa Inggris tidak ada. Formasi guru bahasa Inggris tidak ada terbuka. Saya nanya ke bapak, almarhum bapak itu hari, saya tanya, tidak ada formasi ini, tidak ada formasi pendidikan bahasa Inggris. Langsung apa ini tak buka? Langsung apa jadi bisa masuk gitu ya, Satpol PP. Ijazah SMA koi. Udah jadi tidak bisa minum pakai ijazah S1 no. Udah tidak bisa kapan? Itu mau daftar saya, masuk dulu. Karir itu belakangan. Ada semua di jalannya. Nah, makanya 2015 itu saya daftar. Ini juga amanatnya bapak sih. Bapak bilang masuk di Satpol saya. Saya juga dulu pernah jadi Satpol. Keluarga-keluarga yang lain pernah di Satpol. Jadi semuanya ada di darah-darah Satpolnya. Ada di darah-darah Satpolnya iya. Jadi mulai di situ mau kok. Saya tahu di situ rezekimu. Ya akhirnya saya coba daftar. Lulus. Jadi ya alhamdulillah. Apalagi kan itu hari kita sudah dengar info mau ada moratorium penerimaan PNS. Moratorium itu kayak dihentikan sementara kan, karena banyak sekali banyak sekali. Nah itu terakhir itu 2014 penerimaan, dan itu pertama kali CAT, tes komputer. Jadi saya cukup yakin juga sih, bang, ikut nih, insya Allah ini aman sih, karena kan ikut ujian, pas mendapat hasilnya sudah aman. Gitu. Makanya saya cukup yakin dengan sistem saat itu. Terlebih orang tua menyarankan saya ke Satpol, ya sudah. Kalau orang tua itu bilang nih, sudah nih, tidak ada nih tawar-menawar bagi saya. Gitu. Tapi hati tetap memilih di Satpol PP ini. Bagi saya semua pekerjaan sama sih. Semua pekerjaan itu punya kelebihan dan kekurangannya, punya tantangannya masing-masing. Justru sebenarnya unik kan. Awal-awal masuk di Satpol sih saya kayak, di Satpol Kak. Mikir-mikir juga sih. Apalagi pernah jadi mahasiswa tuh. Ya mengerti nih. Saya tuh baru 1 tahun. Saya baru 1 tahun lulus. Saya lulus dari UIN 2013. Daftar CPNS 2014. Masih panas-panasnya ini mahasiswanya tuh. Nah, langsung masuk Satpol. Bisa dibayangkan tuh bagaimana kira-kira kalau korlap demo lulus kuliah langsung daftar polisi, brimob poin. Kayak begitu. Jadi masih ada kayak pertentangan batin atas apa yang biasa saya lihat, ya kan, biasa saya lihat di
internet, maybe di Google, di YouTube, saya sering lihat. Karena kan saya melihat dari satu sisi sebagai mahasiswa saat itu, gitu. Makanya awal-awal masuk sih sempat nggak terlalu nggak terlalu nyaman awal-awal sih, tapi lama-kelamaan setelah saya pelajari semua ke dalam, oh ternyata sistemnya begini, ternyata kerjaan kita gini, ternyata kalau Satpol PP mau ngegusur misalnya, itu enggak bilang oke keluar ke jalan-jalan, enggak ada bekerja, mak gusur deh, enggak begitu. Jadi apa istilahnya, penertiban bangunan itu misalnya, dia itu kan kerja-kerja kolektif, dia bukan kerjaan Satpol PP saja. Dinas PU misalnya, mereka mengidentifikasi dulu apa pelanggarannya di bangunan. Apa pelanggarannya di bangunan? Oh, membangun di dekat saluran air. Nah, tutup saluran air di bawah. Mau apa kalau banjir gitu? Tergenang. Nah, nanti misalnya Dinas PU kasih rekomendasi ke kita, ini dikasih teguran dulu, coba ditegur ke sana. Nanti itu teguran 1, 2, 3, nah baru penindakan. Nah, disitulah saya paham bahwa oh begini ya sistemnya, begini. Jadi kita bukan Pol PP yang jalan dan memotong aja, hancurkan. Nah, saya baru lihat itu, oh ini kerja kolektif ternyata. Dan Tapi banyak itu masyarakat yang berpikiran Satpol PP itu tukang penghancur begitu. itu yang salah dari pemikiran masyarakat. saya tidak pernah mau menyalahkan bahwa mereka berpikir salah. Iya. Saya coba bijak bahwa sumber informasi yang mereka dapatkan ya juga terbatas. Makanya saya selalu bilang di Satpol, di kantor sini, saya selalu bilang kita memang butuh orang-orang yang bisa bergerak di bidang humas. Kita butuh orang-orang yang bergerak di bidang pencitraan masyarakat untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa proses kerjanya itu begini. Saya paham betul bahwa memang di Satpol PP kita ini memang tugasnya penegakan. Jadi ibarat ini palu-palu, kan? Satpol PP itu palu-palunya, yang jadi tangan, yang jadi lengan, yang jadi otaknya itu instansi lain yang memberikan rekomendasi, kan? Gitu. Jadi karena Satpol PP yang kelihatan langsung turun untuk menegakkan itu, ya akhirnya kelihatan seolah-olah Satpol PPJ. Padahal ini saya bilang tadi, ini kerja kolektif, rekomendasi dari berbagai pihak. Jadi tidak bilang boring, lagi mager, pergi mak gusur deh. Enggak. Terkait ada satu pertanyaan ini Kak yang mungkin bisa Kakak jelaskan di video kali ini, Ya. terkait masalah pekerjaan Kakak ini. Karena kan banyak yang menilai bahwasanya Satpol PP itu banyak masyarakat yang berpikiran negatif tentang masalah Satpol PP begitu. Jadi saya ingin bertanya, mungkin kenapa itu Kak kalau tentang masyarakat yang ngeyel sekali kalau misalkan kita menggusur dan begitu, dan dia sudah diberitahukan begitu. Sebenarnya ini level pimpinan sih yang harus jawab. Tapi ini saya jawab secara pribadi ya. Ya kalau ada yang mau meluruskan boleh lah. Ini saya sebagai pribadi saja. Kalau mereka ngeyel, saya pikir itu adalah sebuah reaksi yang biasa. Itu manusiawi sekali kan. Rata-rata orang yang kita tertibkan itu kan mereka juga bekerja mencari penghidupan. Iya kan? Urusan perut itu krusial sekali loh. Orang baku bunuh itu gara-gara perut biasanya. Gara-gara perut sama gara-gara hati. Ya sama begitu kan. Jadi kita tahu betul bahwa tantangannya di situ. Yang kita tertibkan bukan orang-orang yang kaya yang biasa bikin orang cemburu, bukan. Rata-rata itu memang yang kita tertibkan adalah kalangan menengah ke bawah yang biasanya berdagang, dan itu harus kita tertibkan. Kita tetap mencoba untuk bersikap secara humanis. Makanya kadang kita menggunakan kita juga melalui tokoh-tokoh masyarakat di sekitar situ, kita bekerja sama untuk menghimbau kepada mereka supaya bisa memberikan penerangan, penjelasan kepada saudara-saudara kita yang melanggar. Tapi di satu sisi,
kami juga harus tetap dalam beberapa hal kita tetap harus tegas. Karena kenapa? Coba kita bayangkan kalau semua orang kita kasih kesempatan untuk cari penghidupan sesuai dengan maunya masing-masing. Coba bayangkan berapa penjual ikan kira-kira di depan jalanan terus. Nanti jalanan yang besarnya 20 meter, sisa 5 meter mana? Karena semua orang berinisiatif untuk menjual. Iya kan? Semua orang berinisiatif untuk jualan ikan, jualan sayur di depan rumah. Semua orang bikin seenaknya. Nanti di lapangan Seruni masuk semua itu juga penjual bakso misalnya. Ada yang juga bikin tenda sari laut dalam di Seruni. Iya kan? Bisa dibayangkan toh? Iya. Coba dibayangkan kalau kita tidak punya aturan yang menertibkan dan menata dengan baik. Coba dipikirkan. Coba kalau tidak ada aturan itu. Coba bayangkan saja lapangan Seruni nih. Geger ini semua penjual sari laut. Di tengah-tengah ada penjual cakar. Gitu. Jadi apa ya? Dilematis? Iyalah, pasti dilematis. Cuman ya itu, kita harus pandai-pandai cari cara yang humanis supaya kita bisa memberikan pendekatan yang baik. Kita juga berkomunikasi dengan pemerintah setempat supaya dicarikan alternatif. Jadi biasanya sih alternatifnya sudah ada. Sisa dikembalikan kepada yang bersangkutan. Mau tidak ke situ. Jadi ini memang proses panjang sih. Panjang dan dinamis. Jadi susah mau dicari kesimpulannya. Karena tidak gampang. Perut. Iya. Oke Kak, melangkah lagi dari profesi Kakak sebagai Satpol PP, kita bahas lagi soal ini Kak, yang Kakak launching kemarin. Nah, ini Kak, bukunya itu kan judulnya Sawah dan Kebun Kurma di Tengah Laut. Iya. Nah, kenapa Kakak bisa ambil judul seperti ini? Sawah dan kebun kurma di tengah laut. Oke. Bisa dikasih lihat. Ya. Ini kan laut ini yang biru. Ya toh? Oh, iya. Ini yang kecil-kecil ini sawah, padi. Tengah-tengahnya pohon kurma. Bayangkan dengan pulau yang cuma seluas 2 kali 3 meter, kayaknya ini pulau. Ada tidak pulau 2 kali 3 meter? 2 kali 3 besarnya ini. Lebih besar kita WC umum. Iya kan? Ini pulau kecil. Di tengah-tengahnya padi. Padi itu kan basah. Iya kan? Iya. Basah. Kurma itu harus di tempat yang kering. Sudah, tidak mungkin memang nih. Nah, jadi maknanya sawah dan kebun kurma, maunya ini sawah dan kebun kurma tapi keren juga jadi. Sawah dan kebun kurma di tengah laut, ini maksudnya adalah ketidakmungkinan. Ada yang tidak mungkin. Ada yang tidak mungkin dari ini. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena itu aku bilang, sejak jadi Satpol PP, saya menghadapi banyak ketidakmungkinan. Satpol PP kan sudah punya stigma yang di masyarakat. Meskipun saya mahasiswa, meskipun saya anak bahasa Inggris misalnya, saat saya masuk di Satpol, stigma yang saya dapat, pandangan yang saya dapat bukan lagi pandangan sebagai mahasiswa. Pandangan yang saya dapat itu adalah pandangan sebagai Satpol PP. Satpol PP mungkin terkenal dengan, wah itu Satpol PP biasa dengan otot, tidak pernah pakai otak misalnya. Iya kan? Itu stigma yang muncul itu kan hasil informasi yang bias di masyarakat. Atau mungkin di Satpol juga belum terlalu mengangkat potensi dan bakat-bakat yang mereka miliki. Makanya saya bilang harus ada yang diangkat-angkat ini dari Satpol. Teman-teman di Satpol harus bergerak di bidang-bidang yang lain dan tidak melulu bergerak di tupoksinya, tugas pokoknya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, ya bergeraklah di hal-hal yang lain yang bisa bikin mereka tahu, bilang, oh Satpol PP ternyata punya kemampuan di bidang ini, mereka bisa di sini juga, gitu. Ya ini saya ada ketidakmungkinan untuk melepaskan stigma yang saya coba lepas. Karena stigmanya nempel, saya coba lepas. Orang kan berpikir, tidak mungkin nih apa Satpol PP bisa nulis. Terus itu makanya saya nulis buku ini 2019. Setelah itu saya mendobrak lagi ketidakmungkinan yang lain. Tidak mungkin nih apa Satpol PP bisa kuliah sampai di Amerika. Iya kan? Saya dobrak itu ketidakmungkinan yang itu. Saya daftar beasiswa dan lulus.
Dan ini beasiswa. Kita pakai uang negara, tapi negara Amerika Serikat, bukan uang Indonesia. Jadi kita berfoya-foya pakai uangnya Amerika. Tidak apa-apa sih. Jadi intinya apa ya? Saya mencoba mendobrak ketidakmungkinan itu. Dan saya selalu menekankan kepada teman-teman di sini bahwa berkaryalah di bidang lain. Makanya beberapa teman kemarin 2018-19 kan sudah ada yang jadi darah dan daing juga. Iya. Dan itu Satpol PP kan? Darah Banteng 2019 ya. Rani itu kan anggota Satpol PP. Dia kan di bidang Linmas di sebelah. Gitu. Banyak. Makanya saya bilang Satpol PP ini sebenarnya orang berbakat. Orang-orang berpotensinya banyak sekali. Ini cuma perlu kita citrakan. Pencitraan itu bukan sebuah hal yang buruk selama yang dicitrakan ada. Yang ribet kan kalau selalu mau pencitraan, baru pencitraannya juga bohong-bohongan. Saya selalu bilang, citrakan nih. Kita harus membranding institusi kita sesuai dengan potensi-potensi yang kita miliki di kantor. Gitu. Branding saja, karena memang kita punya orang-orang hebat di Satpol. Cuman dia kurang diekspos. Makanya saya selalu berupaya supaya ya diekspos dong. Supaya masyarakat juga tahu, oh ya, Satpol PP itu adalah masyarakat, masyarakatnya Satpol PP. Ini untuk menekankan bahwa kita tidak eksklusif. Itu sih. Jadi ketidakmungkinan. Oh, siap. Baik, berlanjut tadi tentang sudah tadi dibahas tentang masalah pekerjaan dan juga masalah pendidikannya kakak. Nah, tadi juga dibahas dan saya juga dengar bahwasanya kakak itu pernah dan juga tukar pelajar begitu di Amerika. Nah, bagaimana itu ceritanya kak? Sehingga sampai di tahap seperti itu. Saya itu ikut di program beasiswa Community College Initiative Program. Dia program yang berada di bawah naungan Aminef. Aminef ini samalah dengan yang menyelenggarakan program beasiswa Fulbright. Kalau beasiswa Fulbrightnya belum terlalu ditahu, mungkin ditahu lah alumni-alumninya. Anies Baswedan, Amin Rais, Sapardi Djoko Damono, itu alumni Fulbright semua. Alumni Fulbright, makanya bisa lulus di tempat yang sama dengan mereka itu kayak wah, luar biasa sekali. Jadi saya daftar 2019. Mengikuti seleksi berkas dulu. Seleksi berkasnya itu berupa esai. Jadi kita nulis esai itu berapa ribu kata ya? 1.000-an kata lah. Dan bahasa Inggris. Harus berbahasa Inggris. Kita kirim esainya, kita kirim berkas-berkas data diri, kita kirim semua via pos. Nanti mereka kasih info lewat email. Selamat Anda dinyatakan lulus tahap interview. Belum lolos ke sana, baru interview. Lulus interview. Nah, enaknya kalau kita daftar beasiswa luar negeri, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ditanggung semua. Jadi saat mereka bilang Anda lulus interview, tolong dikirim data diri dan alamat karena kita mau ambilkan tiket pesawat. Jadi saya kirim ini semua, kirim ke sana. Nah, singkat cerita, saya ke Jakarta untuk interview. Sudah ada langsung hotelnya juga menunggu di Jakarta. Jadi tidak menggelandang di sana, dikasih nginap di hotel minimal bintang 3 lah. Sampai ke sana dikasih nginap di hotel dan lain-lain. Paling saya bawa duit cuman buat ngemilah untuk makan-makan di sana. Untuk beli oleh-oleh. Nah, itu budaya oleh-oleh itu kan bagian dari budaya andalan kita. Saya ikut interview kemudian balik lagi, deg-degan lagi tunggu pengumuman. Tidak lama datang lagi pengumuman, selamat Anda sudah dinyatakan lulus. Tes interview, masih lulus? Apakah sudah lulus? Belum. Ada lagi tes kesehatan. Jadi tes kesehatan itu kita disuruh tes TBC. Amerika tidak mau sekali terima yang pernah kena TBC. Terus tes kesehatan yang lain kita disuruh vaksin ulang. Jadi vaksin polio juga yang kayak anak-anak itu yang ditetes, gitu. Sudah tes
kesehatan. Kalau kita sehat, ya bisalah kita ikut lagi untuk pengambilan visa. Visa ini agak berat juga karena kita diwawancara sama pihak kedubes Amerika Serikat kan. Amerika Serikat. Kalau datanya tidak terlalu meyakinkan atau mungkin di proses interview agak gugup, agak salah, visanya bisa ditunda. Visa ditunda, bisa jadi kita tidak lulus. Jadi setelah lulus tahap-tahap visa, ya barulah berangkat. Dan ini tahapnya ini bermacam-macam loh. Jadi waktu sudah interview pulang disuruh ambil tes kesehatan, itu ke Jakarta, itu dibayarin lagi semua tesnya. Jadi vaksinnya apa semua nanti dibayarkan. Nanti visa ke Jakarta lagi, dibayarkan lagi semua. Sudah itu ada orientasi, dibayarkan lagi ke Jakarta lagi. Pokoknya capek mak bolak-balik ke Jakarta itu kayak naik pesawat dari Makassar ke Jakarta itu kayak naik PT-PT dari sini ke Palembang. Kayak naik PT-PT menjadi papan sampai begitu. Itu waktu daftar sebelum pandemi atau Sebelum pandemi. 2019. Saya dapat 2019 awal. Gitu. itu di Amerika berapa tahun? 1 tahun akademik ya. Dan di sana itu perbedaannya orang Amerika dengan orang Indonesia itu bagaimana? Wes, kalau ini mau dibahas 3 hari. Karena ternyata banyak hal-hal yang kita lihat di film itu ternyata enggak cocok amat sama yang kita lihat di kehidupan nyata. Salah satu contoh yang paling unik menurut saya itu adalah orang kan pikirnya gini, di film-film di Amerika itu kan bebas, ya kan, bebas. Mau naji pacaran apa semua, mau naji nakal-nakal di mana. Tapi ternyata satu poin yang ditekankan di sana dan itu harus saya ikuti. Ada namanya Title 9. Title 9 itu kayak semacam ujian bagi orang-orang yang baru datang ke Amerika, kayak tes untuk mengetahui seberapa paham kita tentang Amerika, budaya-budaya di sana. Nah, ada satu budaya, ada satu kebiasaan itu namanya konsen. Konsen itu kayak bukan konsentrasi, konsen itu kayak persetujuan satu sama lain. Jadi kalau misalnya saya punya pacar, tapi kita tidak pernah punya konsen misalnya untuk berpegangan tangan saja, dan kemudian saya pegang tangannya tanpa konsen, tanpa persetujuan dia, saya bisa dilaporkan. Saya bisa kena masalah gara-gara pegang tangannya dia. Kita antri di toko saja dengan jarak yang sangat dekat, itu nggak boleh, mereka risih. Jadi harus ada konsen. Itu yang paling menarik menurut saya. Makanya banyak yang bilang, wes, lihat kok orang seksi-seksi di sana tuh. Orang pakai baju gengsi, orang pakai BH lagi pergi kuliah, tutup mami syal, ada ji. Cuman kalau dilihat, kalau melihat gitu orang dan mereka tidak senang, sudah kena masalah lagi. Jadi menurut saya sih kalau di sana apa yang kita lihat di film mungkin tidak selalu benar. Saya malah menganggap bahwa banyak hak-hak dan ruang privat dari wanita itu kan lebih dihargai di sana. Di sana tuh catcalling nggak boleh. Catcalling itu kayak jilbab merah mau saya. Kayak apa istilahnya nih? Jilbab merah mau saya. Yang mau saya. Piu, nomor HP tak dulu ya. Itu nggak boleh. Di sana kalau kita gitu bikin mereka tidak nyaman, bisa dilaporkan juga. Semacam pelecehan begitu kan? Iya, jadi di sana pelecehan itu sangat sensitif sekali. Tidak harus pelecehan langsung fisik, pelecehan verbal saja. Jangan verbal lah, mata saja kita lihat mereka punya body itu sudah melanggar sebenarnya. Tapi kalau untuk di negara bebas seperti Amerika itu kan memang kalau untuk kayak semacam perempuannya itu kalau pergi kampus pakai bikini saja itu apakah memang sudah bebas atau? Nggak pakai bikini sih, mereka kadang pakai baju yang agak terbuka. Iya, kayak itu. Bisa lah, selama dia tidak menimbulkan keresahan. Dan menurut mereka tuh kalau belahan dada tidak terlalu, bagi mereka di sana, budaya mereka, pemahaman mereka tuh tidak terlalu
tidak terlalu mengganggu sih. Bagi mereka itu sesuatu yang wajar sekali, apalagi kalau pas musim panas, wah sudah pakai baju-baju terbuka semua, dan itu normal di sana, normal. Masing-masing kita kan punya pemahaman dan cara pandang masing-masing. Kalau di sini ya salah, totally salah sekali. Kalau di sana enggak. Oke Kak, kembali lagi ke pembahasan bukunya kok. Kan ini isinya semua kumpulan-kumpulan esai Kak. Kenapa lebih memilih menulis kumpulan esai dibanding kayak novel begitu atau? Esai ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan saya. Kumpulan tulisan saya yang sudah ada yang beberapa sudah diterbitkan di Opini di Tribun Timur, ada di Fajar, saya tidak pernah cek sih. Di kureta.com, di Kala Literasi, asuhannya Kak Sulhan, kalaliterasi.com, dan di hipwi.com. Itu 4 situs yang paling sering saya kirim tulisan sih, dan paling sering dimuat di situ. Nah makanya Kak Sul itu pernah sarankan bilang, daripada tinggal di ya bagus lah disatukan untuk dibukukan, supaya jadi kan ini karyanya Ade. Berarti ini kumpulan esai Kak pernah semua dimuat di media? Ada sebagian yang dimuat, ada sebagian yang cuma jadi catatan pribadi saya. Jadi tidak semuanya sih. Dan itu pun sudah diubah dengan beberapa penyesuaian. Kan juga Kakak menulis 2 buku, yang satunya kumpulan. Oh ya, kumpulan puisi. Kumpulan puisi. Nah, berarti Kakak juga menulis puisi Kak? Sama, iya. Kalau puisi itu kan di Fajar itu kan punya rubrik budaya ya kalau tidak salah. Makanya itu setiap hari Minggu itu ada kolom cerpen dengan kolom puisi di koran Fajar. Saya kadang kirim ke situ juga, ke Fajar. Sebagian saya kirim juga ke hipwi.com, kureta.com. Itu ada beberapa puisi yang berakhir di HP saja, jadi catatan pribadi, dan akhirnya disatukan, ya jadilah buku. Terkait masalah jauh sekarang itu, karena kan kalau misalkan kita mengirim semacam itu di koran, dan tas kan sekarang kan tidak memakai sistem koran begitu, karena kan sudah smartphone. Iya, cuman pembaca di koran masih ada sih, dan koran juga mereka tidak tinggal begitu saja, mereka bergerak ke arah-arah yang lebih digital juga kan. Tribuntimur.com kan juga sudah ada, koran-koran lain kan juga sudah punya versi digital. Ya, sebenarnya sama sih. Kita kirim ke korannya mereka juga tetap akan tampilkan jadi websitenya di versi digital koran mereka. Jadi tidak ada masalah. Mau kirim ke media online full seperti Kala Literasi, that's okay. Mau kirim ke koran juga bisa, karena ujung-ujungnya mereka digitalisasi juga sih, gitu. Terkait satu lagi bukan sudah dibahas. Ya. Ini judulnya Mengikat Rindu di Ranting Merapu. Judulnya, ini satu-satunya judul yang sebenarnya tidak melalui proses kreatif. Ini melalui proses kreatif ini. Ini bersemedi itu di Gunung Bokaran 7 hari 7 malam. Baru jadi judul ini. Kalau ini sebenarnya itu hari saya sudah telepon sama penerbit. Mereka bilang, "Kak, apa judulnya puisi? Tak mau mau dicetak." Mah, bisa. Apa bagus judul nanti? Kamu kasih judul. Kasih kita Kak. Balik. Judulnya Rindu. Kebetulan itu Kak Sahar, rekan kerja di sini. Mau rindu, mau diranting rapuh. Ini banyak teman-temanku di sekitar situ. Bintik anak-anak ini, mau ini. Oh iya itu mau. Ini jatuh masterku. Itu mau. Jadi langsung saya catat, saya gabung, saya kirim. Karena sudah mau dikirim kan, mau dicetak. Makanya saya bilang, mengikat rindu ranting rapuh, ya lumayan lah, rindu ranting rapuh. Rindu itu kan kalau saya pikir-pikir juga, oh iya cocok juga sih. Rindu itu kan salah satu bentuk kerapuhan dari manusia. Iya kan? Yang bikin kalian rapuh itu kan rindunya. Rindu itu yang paling sering membunuh gitu. Tapi ini bukunya kakaknya memang kumpulan puisi-puisi. Iya. Ini kumpulan-kumpulan puisi yang ada dalam situ. Jadi dari berbagai media. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Mungkin lebih mengarah ke bagaimana motivasi untuk kaum muda sekarang untuk menulis Kak. Mungkin motivasi lebih mengarah ke motivasi.
menulis itu sekarang dia adalah bagian dari komunikasi yang lebih dominan kayaknya. Kenapa saya bilang menulis itu adalah bentuk komunikasi yang paling dominan? Karena hampir sebagian besar dari kita itu waktunya kan habis di media sosial. Di media sosial itu kan jarang kita ngomong. Kita kan ngetik tulisan kan, nulis loh. Itu status status yang kita ketik itu kan tulisan. Bahkan kalau kita mau ambil pendapat dari Muhyiddin M. Dahlan, dia kan bilang bahkan satu paragraf saja yang memuat opini kita, pendapat kita, itu sudah dibilang esai. Jadi kita bisa bayangkan di Facebook, status-status Facebook itu sebenarnya kumpulan esai-esai sederhana. Banyak orang bilang, tidak bisa kan nulis esai saya, tidak bisa kan nulis yang kayak begini-begini di buku. Siapa bilang itu status di Facebook itu sudah bisa dibilang esai sederhana? Mereka bilang, oh iya di begitu juga kau. Kalau ada butuh nu cari kak. Kalau lo ini nu berpai mak. Itu satu pendapat dan bisa dibilang esai. Dia mengutarakan pendapat tentang teman yang sering lupa diri. Gitu. Makanya saya bilang, menulis itu adalah kebutuhan sekarang. Kita mempengaruhi orang sekarang beda dengan dulu. Kita mempengaruhi orang lewat pidato, lewat kemampuan berbicara. Sekarang kita mempengaruhi orang itu lewat tulisan-tulisan kita di Facebook, lewat status kita. Bahkan kita mengetik di WA saja, itu kan bagian dari bentuk cara kita mempengaruhi orang. Saat seorang pedagang online nasi kuning saja, mereka bikin status tentang nasi kuningnya dibantai pedagang, itu kan mereka sedang berliterasi sebenarnya. Mereka sedang menyusun kata-kata bagaimana caranya supaya orang bisa beli dagangannya. Jadi apa gitu sekarang? Apa sekarang lini kehidupan kita yang tidak diisi dengan dunia tulis-menulis? Tidak ada. Hampir semuanya, 90% itu dunia tulis-menulis. Cuman ya itu pikiran kita saat dihadapkan dengan kata literasi dan menulis, pikiran kita adalah esai, cerpen, novel, lari ke situ kan? Padahal tidak, ketik chat di WA saja itu bagian dari literasi. Cuman dia perlu dikembangkan, lebih kompleks, lebih sistematis. Nah, jadilah dia sebuah tulisan yang lebih bermutu. Jadi, yang saya sarankan untuk adik-adik semua adalah kalian tidak rugi kalau belajar menulis. Kalian tidak rugi. Bayangkan betapa banyak orang yang bisa kalian pengaruhi lewat kemampuan menulis. Pernah lihat Pilpres tahun 2014? Pernah lihat Pilpres tahun 2000 berapa? Pilpres terakhir 2019 ya? Indonesia itu kan terpecah jadi dua. Indonesia itu terbelah jadi dua antara Jokowi dan Prabowo. Ini terbelah dua gara-gara apa? Gara-gara pidatonya Jokowi atau gara-gara pidatonya Prabowo? Bukan. Gara-gara buzzer, gara-gara influencer pendukungnya Jokowi Prabowo baku hantam di media sosial, dan kita akhirnya menjadi kubu juga. Yang suka Jokowi sering ikuti tulisannya ini, yang suka Prabowo ikuti tulisannya ini. Bayangkan sekarang kekuatan tulisan itu bisa membelah dua Indonesia. Sumber terbelahnya Indonesia saat masa kampanye itu kan sumber tulisannya itu kan rata-rata dari media sosial. Bukan dari hasil pidatonya Jokowi, bukan dari pidatonya Prabowo, dari hasil tulisan para pendukung dan pegiat-pegiat yang mendukung masing-masing calon, dan akhirnya kita terbelah. Dahsyatnya kekuatan menulis. Makanya saya bilang, dengan bisa menulis, kamu bisa jadi apa saja. Kamu bahkan bisa kuasai dunia kalau bisa menulis. Sekarang itu kalau kamu menulis, banyak jalan yang bisa dibuka. Gitu. Oke, teman SL Media, mungkin pembahasan kita dengan Kak Ade Sulmi Dirajat lebih asik mengarah ke bagaimana satu petikan kata yang saya ambil dari Kak Ade, menulis kamu bisa menguasai dunia. Mungkin terima kasih Kak Ade untuk waktunya hari ini, terima kasih banyak. Ya, mungkin itu saja dari saya Rahmat Hidayat dan Saya Sama Fikri. mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.